Iya, cuma tadi ada tertarik saya teman-teman. Saya kan tadi sempat melihat di YouTube apa yang disampaikan teman-teman, kok Tuhannya sadis ya? Ah, itulah. Ya. Oh itu, oh ya, silakan teman-teman. Oke, Mas, silakan. Iya, Pak Dhani, hadis yang saya tidak tahu hadis mana itu yang saya sebut tadi. Iya. Silakan. Memang benar. Pak Dhani, ya. Benar. Kalau di dalam Islam, Sang Pencipta alam semesta itu memang kan sudah saya katakan sadis, kejam kepada orang-orang yang tidak beriman. Sangat luar biasa. Benar, itu kita nggak bisa pungkiri. Itu udah ada 2 kali ya Pak Bambang saya sampaikan. Iya. Itu memang seperti itu. Jadi kita ketahuan nanti setelah kita mati. Baru kita akan tahu apa benar keterangan ini. Nah, disitulah kalau kami umat Islam meyakini yang namanya Sang Pencipta alam semesta memberikan pembalasan kejahatan ataupun kemaksiatan, itu pasti itu luar biasa itu. Nah, makanya ada yang namanya saya ceritakan tentang batu yang mendidih, timah yang mendidih, kan dimasukkan, dicelupkan, kemudian besi yang panas dimasukkan, ditusukkan, luar biasa itu, luar biasa. Kalau ingin tahu kepastiannya, kita nanti benar atau tidak, nah di saat kita mati barulah kita tahu. Itu aja, makasih. Ya, saya mau tanya Pak Dhani dulu nih. Pak Dhani. Terlambat, sebentar Pak Lubo. Terlambat sudah. Iya sudah lanjut. Aduh, Pak Dhani nih. Ya sudah Pak, halo bos silakan. Ya, Pak Dhani boleh tanya dong. Halo. Ya silakan saya monitor. Ya, saya mau tanya Pak Dhani. Begini Pak Dhani, kalau ada seorang kakek merebut mantunya sendiri, kalau kakek itu punya anak, jadi anaknya itu panggil apa ke kakeknya Pak Dhani? Di dalam Islam yang namanya kakek itu pasti ada hubungan darah, cucu misalnya, atau anak, memang anak kandung kita yang menikah, kita nikahi ya nggak boleh Pak. Dalam Islam anak kandung yang berhubungan biologis itu nggak bisa Pak. Makasih, haram hukumnya. Makasih. Oke, jadi gini Pak Dhani, kan saya mau tanya, Muhammad kan menikahi Zainab yang merupakan mantunya sendiri. Itu bagaimana nanti anaknya memanggil Muhammadnya? Ayah, kakek apa gimana? Silakan Pak Dhani. Oke, sudah. Sekali lagi. Sudah. Zainab dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu bukan anak kandung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita fitnah. Zaid bin Harithah itu adalah budak. Sekali lagi, Zaid bin Harithah itu adalah budak belian daripada Siti Khadijah, bukan anak kandung dan tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kejam nih ya. Jauh berarti yang prianya ini anak angkat begitu ya? Iya, sudah pasti dia angkat. Saya pastikan dan pasti. Terima kasih. Sedap. Oke. Kenapa Muhammad pagi hari waktu datang ke tempatnya Zaid itu, dia kan nggak ketemu Zaid. Dia ketemu Zainab yang lagi berpakaian tidur dengan pakaian yang tipis. Lalu Muhammad tergerak untuk mendapatkan dia.
Nah, akhir cerita itu kan akhirnya memang Muhammad kan menikahi dia, mengawini dia. Nah, itu menurut adat timur itu, adat Timur Tengah itu seperti apa Pak Dhani kira-kira? Tolong dijelasin Pak Dhani. Terima kasih. Hadis itu adalah hadis dhaif, bukan lagi dhaif tetapi hadis maudhu. Hadis yang tertolak itu semuanya fitnahan daripada kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya katakan hadis tersebut ditulis oleh iblis. Makasih. Oke, berarti hadisnya itu ditulis oleh iblis ya? Hadis itu diterima dan bahkan itu jadi asbabul nuzul daripada surat At-Tahrim. Hadis tentang Rasulullah SAW melihat, sekali lagi melihat Zainab yang tidak berpakaian yang disebutkan tadi, itulah yang dikatakan penulisnya adalah iblis. Makasih. Pak Dhani, tolong share screen dong. Kalau memang itu hadis doif, silakan Pak Dhani share screen. Kasih kalau itu hadis itu maudhu. Hadis tersebut tidak ada. Hadis tersebut tidak ada di dalam hadis yang namanya mutafakun alaih. Dia tidak termasuk di dalam hadis mutafakun alaih. Makasih. Sebutkan siapa penulis hadisnya yang Pak Dhani bilang doif tadi. Pak Dhani tahu nggak itu hadis mana? Siapa penulisnya? Silakan Anda tampilkan saja. Makasih. Loh, Pak Dhani kan tadi sudah mengatakan hadis itu maudhu. Saya tanya, Pak Dhani tahu nggak siapa penulis hadis itu, dari buku mana, kitab mana? Silakan Anda mengatakan itu dari Bukhari atau dari Ibnu Majah. Silakan. Pak Dhani tadi belum apa-apa ngomong hadis itu doif. Saya pastikan asbabul nuzul dari surat At-Tahrim. Ya, mengapa bisa turun ayat dilegalkan pernikahan kepada Zainab? Ya, dan itu bukan hadis doif, itu diterima. Makanya saya ditanya, Pak Dhani tunjukin buktinya kalau hadis itu maudhu. Si iblis ini yang menambah. Yang menambahnya itu iblis. Saya tanya, semua penulis hadis itu apakah orang Kristen, apakah orang ateis yang nulis hadis itu? Saya tanya. Itu kan yang nulis orang Muslim sendiri. Kenapa Anda malu? Kenapa Anda malu mengakui apa yang terjadi antara nabimu dengan Zainab? Bagi kami, fitnah itu merupakan hal yang sudah sering kami alami. Maka tidak heran. Makasih. Kamu pengetahuanmu tentang Islam tuh cetek banget. Kamu harus tahu asbabun nuzul surat At-Tahrim, Pak. Bagaimana Muhammad ya ke rumah Zainab dan bagaimana dia melihat Zainab dan apa yang terjadi pada Zainab dan apa yang terjadi pada Zaid bin Zarid dan bagaimana asbabun nuzul surat At-Tahrim itu Pak Dhani harus tahu itu. Kenapa Pak Dhani tidak ngomong itu kepada rekan-rekan Muslim Bapak? Harus dikasih tahu itu asbabun nuzulnya supaya Muslim Indonesia tahu apa yang terjadi antara Nabi Bapak dengan Zainab. Sekarang saya tanya, apa hubungan Zainab dengan Rasulullah SAW? Itu jangan malu Pak Dhani, itu adalah asbabun nuzul. Saya tanya, tolong kalau Pak Dhani punya saya headset atau gangguan Pak Dhani? membenarkan itu asbabun nuzul. Pak Dhani punya Oke, headset atau udah. gangguan Pak Dhani? Ya sudah oke. Silakan. Jadi sekali lagi, asbabun nuzul benar tentang pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar. Tetapi yang tidak benar itu ada tambahan cerita. Apa cerita yang ditambahnya itu? Yaitu Rasulullah mendatangi pagi hari, melihat si Zainab itu tidak berpakaian atau berbagaimana. Itulah yang dikatakan tambahan iblis. Makasih. Pak Dhani. Bahwa Al-Qurtubi adalah seorang pengikut iblis. Siapapun yang menulisnya, saya tidak memandang orang siapapun yang menulisnya itulah. Saya tanya, Pak Dhani tolong sekarang nyatakan di depan publik Indonesia bahwa Al-Qurtubi adalah seorang pengikut iblis. Sekali lagi, tulisannya menambah-nambah
itulah Pak yang Dani dikatakan iblis. ngomong sekarang bahwa Al-Qurtubi itu tulisannya tidak bisa dipercaya dan Al-Qurtubi penafsir Quran itu adalah seorang pengikut iblis. Silakan. Apakah Anda yakin bisa memastikan itu tulisan Al-Qurtubi? Bapak Saya nggak tanya pernah Anda. baca Al-Qurtubi, Pak? Nggak, Bisa saya Anda tanya. bisa membuktikan Bapak kalau itu tulisan nggak pernah- Qurtubi? Loh, berarti semua hadis Bapak bisa Buktikan. Bapak bisa buktikan Quran itu firman-Nya Allah nggak? Pak, Nah, Pak kalau Anda Dani, berbicara begitu, Pak Dani, Pak jangan Dani, langsung. itu semua cerita ada Pak Dani dan sudah tersebar di seluruh dunia, dunia Arab juga. Kalau memang tidak benar, pasti ngamuk orang, Pak. Ya, tapi itu sudah diakui memang di cerita di cerita kehidupan Muhammad ada, di ada semua, Pak. Jadi jangan ditolak, Pak. Silakan Anda buka buku Makanya kumpulan turun hadis-hadis. makanya Sekali lagi. turunlah Dengar ayat dulu. itu. Aisyah berkata, Ini orang oh Nabi, sedemikian cepat kalau keinginanmu, Allah menurunkan wahyu. Begitu loh. Ada itu di surah apa? Saya lagi di jalan, saya nggak bisa buka. Ya, saya di handphone. Jadi itu ada, makanya turunlah surah itu. Makanya surah itu berisi apa yang wahai Nabi, jangan engkau ini kan istri-istrimu, jangan mendengarkan istri-istrimu. Ya, apa yang aku halalkan jangan kamu haramkan, gitu loh. Jadi dihalalkan untuk menikahi anak istrinya Zaid, gitu loh. At-Tahrim 1. Ada itu surahnya. benar. Iya, Tadi di sudah saya katakan. At-Tahrim juga ada, gitu loh. Halo Pak Bom Bom, ini berbicaranya bagaimana nih Pak Bom Bom? Bisa kondusif Siap-siap. atau tidak? Bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Hadis tentang perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar. Oke? Benar sekali dan benar. Dan pasti benar. Yang menjadi masalah adalah ada tambahan keterangan bahwasanya Rasulullah mendatangi rumah Zainab dan Zaid tidak ada dan dia melihat Zainab tersebut tidak berpakaian tipis, kelihatan auratnya. Itu yang saya maksudkan tidak benar. Terus kenapa saya bisa jangan kawin, di-framing. Pak Dani? Terus kenapa bisa dikawini itu? Dibacakan saja, Pak. Dibacakan supaya itu tulisan itu ada. Sebentar Pak Lidara. Oke, kalau begitu Pak Dani bilang fitnah, Pak Dani sekarang ada dalilnya nggak Pak Lidara, hadisnya atau apa? Coba kita tampilkan. At-Tahrim 154 ya kalau nggak salah ya, berapa ya? Mesti baca suratnya itu. Ada itu Bu Sofil, At-Tahrim 154 ya. Kita buka. Oh, di mana tadi ya? Penggugat masuk udah. Yang penggugat itu yang tahu. Penggugat masuk. Mana Polidara ini? Keluar dia ya? Dia lagi di jalan. Mana ini sang penggugat? Sekali lagi. pesan tadi make rusak. Sekali lagi saya katakan, saya pertegas sekali lagi, perkawinan Rasulullah SAW dengan Zainab itu benar adanya. Berarti Yang tidak benarnya apa? Berarti benar ya, Allah menyuruh menceraikan Zainab dengan Said. Benarkah itu firman Allah, Pak? Menyuruh menceraikan istri orang, kemudian memberikannya kepada Nabi Bapak? Tidak benar. Silakan Anda buka buku Al-Qur'an. Loh, Pak, Allah itu menurunkan ayat ya supaya Zainab itu diceraikan dengan Zaid. Kemudian setelah selesai urusan perceraian itu, Bu, jangan Anda fitnah. Nah, ini lagi nih. Anda buka ayatnya. Mana yang memerintahkan menceraikan? Asbabul nuzul. Buka ayat. Buka ayatnya. Dani malu, Pak. Dani malu. Buka Mana Bu ayatnya Bu? Pakai dalil aja Bu. Ya, itu ayat ya.
Saya tanya, Silakan buka ayat Al-Quran. kenapa Allah menyuruh Zainab diceraikan dari Zaid, Pak? Tidak ada Allah menyuruh menceraikan Zaid dengan Zainab. Anda fitnah. Makasih. Apa alasannya Zaid bin Zarita menceraikan Zainab? Alasan Zainab menceraikan Zaid bin Haritsah adalah Zainab itu adalah bangsawan, kemudian Zaid bin Haritsah itu adalah budak. Dan dia tidak mau menikahi, dan dia juga tidak bisa berhubungan badan dengan Zaid bin Haritsah dikarenakan budak yang hitam dan jelek. Itu di mata Zainab sepupunya Nabi itu. Terima kasih. Nabi Bapak membenci orang yang berkulit hitam, jadi tidak mungkin mengangkat anak seorang berkulit hitam, apalagi seorang budak berkulit hitam. Silakan Anda buka sejarah dan biografi terhadap Zaid bin Haritsah. Pasti Anda tahu, hanya saja Anda suka menyembunyikan kebenaran. Itulah iblis. Makasih. Yang suka menyembunyikan kebenaran tuh lu, mulut lu tuh. Pakai data Bu Sufiatul. Aduh, ini yang punya habis tuh nggak ada ya. Ada yang Iya, muncul saya gitu. lagi kerja masalahnya. Saya punya semua datanya kok itu kok. Coba nih tunjukkan boleh ada. Ya coba dibantu tentang itu, dicarikan bisa kok. Gini Pak, biar aku bantu ya Pak Dani ya. Gini nih, aku Bu tidak Sophie. menghormati Pak Daniel Sebentar. seperti ini nih, berbohongnya itu loh. Bukan Gua tuh nggak berbohong. menghargai dia Gini, gitu. gini Bu Mulutnya Sophie. itu, aduh minta ampun. Udah Bu tua Sophie, tapi suka gini. bohong. Gini Bu Sophie, boleh ya? Itu nggak ada bedanya. Hadis dhaif tadi nggak ada bedanya dengan Injil Barnabas. Nggak ada bedanya. Injil Barnabas kan ibu tolak kan? Kau tahu dari mana, Dodol? Dodol, kau tahu dari mana? Kenapa? Kau masuk sini pakai kata-katanya. Mana kau punya ini? Hadis mau diminta. Kau punya data-data mana? Kau sembarang saja. Data apa? Masuk Semua data-data di pikir itu saja. Semua data di sini. Maksudku enggak ada. Mana bedanya. datamu? Kasih tunjuk datamu. Tunjukkan datamu. Barnabas tahun berapa? Iya, kan Bapak tolak juga kan? Bukan tolak. Tolak tahun berapa? Kau tahu Bapak gereja kan tidak? Katanya kau, Sabellians itu tahun berapa? Yang mengajarkan Sabellians seperti Anda. Tahun berapa itu sudah dikutip oleh Bapak gereja? Kau sekolah teologi kan? Iya, Bapak-bapak tersebut tolak kan? Saya tanya, kau sekolah teologi kan? Iya. Oke, sekarang saya tanya, Sabellians ditolak oleh Bapak gereja itu tahun berapa? Jangan dulu ke situ. Jangan dulu, kau bilang kau teologi ya. Hari ini saya telanjangi kau. Teologi apa kau? Sekarang kan begini Pak. Saya tanya, Sabellians itu apa? Sebagaimana Pak Lobo inilah ya, dia penipu ya, bukan dia sekolah orang teologi ya, nggak ngerti dia. Orang teologi itu ngerti. Sabellians itu apa? Apa? Sabellians itu apa? Sabellians itu apa? Sebagaimana hadis. Sabellians itu apa? Sabellians itu apa? Kupas dari Sahih Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai Ibn Katsir mengenai bagaimana Muhammad melihat Zainab. Sampai gugat, ada di live chat kah? Sampai gugat? Oh sudah ada. Bentar ya, kirim dulu ya. Sebentar, semua dia. Masalah. Oh ini ya. Bentar, saya kasih tunjuk ya. Bentar. Kita harus ambil data. Nggak boleh. Ini Pak Dani juga harus saya bela Pak Dani. Nggak boleh sembarang ya. Pak Dani gitu ya Pak Dani ya. Pak Dani. Silakan Pak Bomun, lanjut saya. Oke, siap Pak Dani. Hormat. Pak Dani kita hormat. Supaya jangan ada fitnah kan. Nah, Pak Dani kan mengerti bahasa ini, saya nggak tahu ya. Ini asli kah Pak Dani? Udah bisa baca Pak Dani? Pak Dani. Coba Pak Dani baca. Saya kasih besar ya Pak Dani ya. Iya siap, saya siap membacanya. Siap, hormat. Ini ya. Begini ya penggugat ya. Bisa baca Pak? Nah, itu yang biru. Ini toh? Yang biru Pak. Nah, coba Pak Dani tolong baca Pak Dani ya. Ya itu Pak. Ya, bisa baca Pak Dani? Udah bisa?
Atau tos kecil? Sudah bisa. Oke, silakan Pak Dani. Wa idza taqulu lil ladzina an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsaka alaihi Terus, ya. zaujaka wattaqullah. Ini ayat Al-Qur'an. Halo? Ya, silakan Pak Dani. Wa tuhfi fil nafsika Allahu mubdihi wa tahsan nas wallahu ahaqqu an tahsahu falamma qada Zaidun minha. Aduh, kok hilang? Mana Pak? Enggak. Bentar. Sudah. Ya, udah. Kita langsung isinya. Ya, ini saya artikan. Ya. Di sini dikatakan, qauluhu dikatakan oleh Allah Ta'ala, ittaqullah, ittaqulil ladzina an'ama Allahu alaihi. Jadi bertakwalah orang-orang yang diberi nikmat kepada Allah. An'amta, yang telah diangkat dengan nikmat itu. Amsaka alaihi, dan berpeganglah kepada nikmat itu. Yaitu zaujaka, suaminya atau istrinya atau pasangannya. Zaujah itu artinya pasangannya. Wattaqullah, wattahfa, dan takutlah fi nafsika, terhadap diri kamu. Mallahu mabdihi, dan Allah yang memulainya, yang memberikannya. Aduh, kok berubah-ubah? Jangan dirubah-ubah, Pak. Ya, tidak. Pak Pak Bombon. Nah, jangan dirubah-rubah. Tidak. Kalau dirubah-rubah saya nggak bisa. Masih di atas atau masih di bawah, Pak? Masih di atas. Masih di atas, Pak. Atau Oh, kita Pak Dani langsung aja tolong ambil baca yang saja. Begini Pak Dani, kita nggak usah perlu Pak Dani jelaskan gitu. Pak Dani tolong baca terus sampai ke bawah. Ya. Nanti kalau sudah mau dibaca lagi, nanti Pak Bobom kasih turun ke bawah lagi ya. Baca aja. Nanti Pak Dani kan yang tahu artinya. Gitu. Baca aja Baca semua. dulu ya. Ya, baca aja semua Pak ya. Nanti terakhir baru Pak Dani jelaskan. Ya, Pak Dani ya, ini kitabnya Pak Dani, jadi saya hargai ya Pak ya. Silakan ya. Iya, oke. Oke, silakan. Awal pertama, Ruhud Tirmizi, orang murid, khala haddatsana, ini langsung ada sananya. Kemudian kita langsung bil taqwa ansaka laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman sainan minal wahyi, dari wahyunya, walakatum hadzal ayat. Ida aqul lagi an'ama, ini ayatnya yang diturunkan oleh Allah. Kemudian bil ataqal wa ataqahu. Jadi Allah katakan bil ataqah. Jadi atik itu dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Amsaka, maka dipeganglah pasangannya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqwa fi nafsika ma barihi nafsi. Ini ayat yang dikatakan oleh Allah ila qaulihi wa kana amru maf'ulan wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, tatkala menikahi, qalu, berkatalah, tazawwaj aliyah, tazawwaj halilah al abnahu. Jadi telah dinikahkan anak angkatnya. Jadi maksudnya istri anak angkatnya. Jadi zauja alilah ibnahu. Jadi dia menikahi anak angkatnya. Itu aja. Kemudian anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, maka Muhammadun aba ahadamin, ini dari ayat Allah. Di jalan walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabnahu wa huwa shaghir, dan dia juga kecil. Fala ba'sa, maksudnya tidak apa-apa, hatta sora. Jadi kalau menikahi menantu dari anak angkat ataupun istri dari anak angkat itu, apabila dia sudah melakukan talak, aduh noise,
Siapa itu yang punya suara anak itu? Siapa ya? Pak Wahyu kah? Oh tidak, saya mau dari tadi. Oh berarti Pak Dhani punya anak-anaknya Pak Dhani. Aduh, Pak Dhani punya anak banyak sekali. Nggak ada. Anak-anak saya nggak di sini. Jadi Berarti siapa yang ribut tadi? nggak tahu. Makanya Kenapa? saya heran Kenapa? ada yang ribet. Ya. Nah, saya Udah, dibakar. lanjut. Karena Rasulullah lanjut. Sallallahu Alaihi Wasallam saya udah langsung aja lah ya, ambil intinya. Lanjut. Du'uhum la banihim wal absatu indallahi fa inna lam ya'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa maulikum fala muwalli fulan akhwa fulan. Jadi itu tidak ada kaitannya kalau ada hadis urib. Hadis ini adalah gharib. Gharib itu artinya lemah. Hadis gharib artinya lemah ataupun gharib ini apa ya? Bahasa kita lebih mudah tuh lemah lah. Tidak kuat. Ini hadis gharib. Gharib itu artinya tidak diketahui sanad-sanadnya yang jelas. Itu namanya gharib. Oke. Kan rawah dan diriwayatkan an Daud, dari Daud juga meriwayatkan itu adalah hadis gharib. Oke, nah, ini udah jelas sekali nih. Hadis itu gharib. Masruk dan masruk. Ini lebih parah lagi kalau masruk ini. Tertolak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Lau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katiman say'an minal." Aduh kok hilang. Enggak. Oke. Baca aja bahasa Indonesia biar cepat lah Pak Dhani. Akhram Muslim wa fi sahihi wa huwa alladhi sahih Tirmidzi, dari sahih Tirmidzi fi jami'ah wa fil Bukhari an Anas ibnu Malik an hadza al ayat. Oke, jadi ayatnya itu benar, tetapi di sini tidak ada menceritakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat badan. Tidak ada di sini. Dari mana ini? Saya cari lagi, ada nggak dia melihat yang dikatakan oleh Ibu Sufyatul? Saya cari lagi. Ini surat Al-Asab ya Pak Dhani? Ini surat Al-Asab ya Pak Dhani? Iya. 37 ya? Dan saya mau mencari yang dikatakan 37. bahwa iya, saya hanya ingin mencari apa yang dikatakan oleh Ibu Sufyatul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat auratnya Zainab. Itu yang saya mau cari. Ini baca terus ke bawah nih. Masih banyak. Terus banyak ini dia nih. pakaian seksi. Nih, terus ke bawah di Iya, pakaian seksi nggak ada di sini, Pak. Ini masih Ada banyak Pak, ini. kalau saya lihat tuh ada. Coba Pak Dhani baca terus. Pak Dhani baca pelan-pelan pasti ada Pak. Nah, tadi Pak Dhani baca aja. Baca terus aja ke bawah. Ada tuh, yang saya lihat di Christian Prince juga ada dia baca ayat semua muncul. Iya, bahasa Indonesianya dong. Coba bahasa Indonesianya Pak. Langsung aja Pak. Jadi semua Bisa di jelas. bahasa Indonesia Kalau kan nggak Arab Pak? belum tentu semua orang tahu Pak, Bom. Ya, siapa gugat ini? Jelas. Di copy aja, di translate. Di translate aja. Baca terjemahan. Cari aja pasti ada kok. Cicak killer Waktu boleh. saya lihat Killer mana? Aduh, cicak killer yang tahu nih. killer mana? Killer boleh nih. Saya kasih tahu dia dulu masuk. Ada itu ayatnya ada itu. Kalau ini Al-Quran yang ini apa ini? Tadi ya. Yang Pak Lobo udah kasih tadi tuh, disuruh baca ya. Coba ya Al-Asab 37 tuh. Kalau nerjemahin itu cuma bohong, jangan percaya. Iya. Itu Pak Lobo ya? Iya itu dari si Pak Ciler. Nah, ini terjemahannya ya, bukan? Coba baca dulu Pak. Ya, ini benarnya ayatnya. Ingatlah ketika engkau, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang saya katakan dari nikmat tadi.
Ya, engkau ya juga terus Pak memberi Dhani. nikmat pada pasangannya, zaujah itu kan pasangannya. Pertahankan. Nah, Istrimu. tadi saya mengartikan istrimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada mereka, manusia. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri, ingat, Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya. Kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, itulah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Tidak ada mengatakan Terus. Rasulullah itu melihat. Terus lagi nggak di bawahnya ada enggak? Sudah selesai. Terus lagi nggak di bawahnya ada? Sudah selesai. Apa Berarti Pak Dhani, saya mau tanya, Pak Dhani, saya mau tanya Pak. Berarti kan ini atas izin Allah ya Pak ya? Gimana? Berarti Muhammad menikahi istrinya Zaid ini atas izin Allah ya? Iya. Nah yang saya mau tanya Pak. Benar. Kan oke. Yang saya mau tanya kan istrinya Muhammad sudah lebih dari 4 ya Pak. Nilai moralitas apa yang dapat dicontoh? Ya, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh dari seorang bapak mertua menikahi anaknya, menikahi anak angkatnya? Nah, itulah yang dapat kami pahami sebagai umat Islam, yaitu anak angkat tidak ada hubungan darah. Enggak, yang saya tanya gini Pak. Yang saya tanya gini, kan istrinya Baginda Sallallahu ini kan sudah lebih dari 4. Nah, atas izin Allah dia menikahi istrinya Zaid. Lalu yang mau saya tanya, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh dari seorang bapak mertua menikahi anak angkatnya? Tadi saya barusan katakan, nilai moralitas dan nilai hukumnya adalah ternyata menikahi, sekali lagi ya, menikahi bekas istri anak angkat dibolehkan. Itu nilai moralitasnya apa Pak? Nilai moralitasnya itu tergantung kembali kepada masing-masing. Oke, berarti apakah yang Baginda contohkan ini, sebentar. Apakah yang Baginda contohkan ini masuk ke dalam undang-undang pernikahan pada era sekarang Pak, pada zaman sekarang? Kita fokus pada undang-undang di Indonesia ya. Masih dipakai. Oh, masih dipakai. Iya, jadi masih dipakai. Anak angkat. Jadi masih. Oke. Kalau yang Baginda lakukan menikahi Aisyah itu dilakukan juga untuk era sekarang. Loh, itu bukan hukum dan masih ada kan di Madura kan udah saya ceritakan dengan Pak Bombom. Orang Oke, berarti boleh ya. Berarti boleh ya, tapi hukum di Indonesia gimana Pak kalau misalnya menikahi anak gitu ya di bawah usia 7 tahun gitu, itu kira-kira gimana Pak Dhani? Nilai moralitas apa yang dapat dicontoh? Kan di Indonesia kan ada aturannya sesuai dengan undang-undang nomor. Iya, berarti apa yang Baginda contohkan ini melanggar atau tidak Pak? Nggak, yang saya tanya, berarti apa yang Baginda contohkan ini melanggar atau tidak Pak? Dengan apa dulu? Melanggar dengan apa? Iya, dengan pernikahan usia di bawah 7 tahun misalnya ya. Iya, kalau undang-undang di Indonesia, undang-undang positif pasti tidak sama juga dengan yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, tidak sama. Oke, berarti memang di Islam membolehkan ya Pak ya, tetapi terbentur dengan undang-undang di Indonesia gitu Pak. Benar sekali. Oh, membolehkan. Oke, baik. Silakan. Oke, silakan Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Dhani. Sore Pak Dhani. Pak Dhani, sore. Saya monitor. Iya, saya mau tanya Pak Dhani. Kenapa Nabi junjungan Pak Dhani boleh menikahi atau memiliki istri lebih dari 4? Padahal umatnya nggak boleh, paling banyak 4. Kenapa Nabi Muhammad boleh?
Ini kan suatu ketidakadilan kalau menurut saya. Gitu Pak Dhani. Kenapa Sebentar dulu itu ya, Pak Dhani? sebentar. Itu memang istimewa untuk Rasulullah karena ayat yang diturunkan oleh Allah itu belum ada. Fangkiu matabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' itu belum diturunkan oleh Allah. Oke, makasih. Cuma saya minta maaf ya, saya sebentar saya mute dulu karena ada kegiatan dikit untuk anak saya. Nah, ini ada anak saya mau bertanya ini. Oke, makasih. Ya saya lagi cari videonya ini Christian Prince yang bahas soal itu tuh. Memang di Christian Prince jelas sekali waktu itu dia bahas tentang pernikahan Muhammad dengan anak mantunya, betul berdasarkan Muhammad pagi-pagi datang ketemu dengan Zainab itu. Dan dia lihat memang Zainab seksi banget, di situ dia tertarik. Ya, sampai akhirnya dia mau menikahi itu dan anaknya sendiri mengalah dan memberikan itu kepada Muhammad. Tuh ada itu ayatnya, cuma saya lagi cari ini sebentar. Saya pernah dengar juga, tapi katanya dia datang mencari anaknya. Iya, ketemu bininya. Jadi ada menantunya. Ketemu Zainabnya, betul. Ya, menantunya menyuruh Nabi masuk, tapi Nabi tidak mau. Betul, gitu. betul ceritanya itu betul. Terus ada dialog antara anaknya dengan Nabi. Yeah. Anaknya memang berniat menceraikan, tapi Nabi bilang ya kalau enggak, ya saya dari Christian Prince ya, karena waktu itu bahasa Inggris saya jadi agak nggak terlalu itu. Katanya Nabi bilang suruh mempertahankan, tapi setelah itu tetap mereka bercerai. Memang yang jadi masalah kalau saya lihat Christian Prince kan, kenapa gitu kan, yang tadi seperti Aubrey bilang, ini sudah bukan masalah etika lagi, tapi masalah moral gitu kan. Kenapa mau menikahi menantu? Kan ini menantu kan, menantu itu sama aja dengan anak loh. Menantu sama aja dengan anak gitu. Artinya yang dipertanyakan kan dari nilai moral, yang tanya betul gitu. Nah, itu mohon teman-teman, itu bukan menantu kandung, tetapi menantu angkat. Oh, menantu angkat ya Pak. Iya, berarti anak angkat kan, pada anak angkat. Anak angkat betul. Sebentar Pak Lobo. Berarti kan pada saat dia menikah dengan Zaid, otomatis iya Pak, ngerti. Berarti pada saat dia menikah dengan Zaid, itu sudah termasuk anak dong Pak? Oh tidak, itulah yang Allah katakan merupakan sudah bersatu dengan anak angkat kan sudah bersatu dengan anak kandung. Kan sudah bersatu dengan Zaid. Ibu Abre. Ini lagi saya katakan, Zaid. Sebentar Pak Dhani. Zaid, dengar dulu. Pak Dhani, entar saya potong pelet. Gini Pak Dhani. Ibu Abre gini. Anak angkat memang bukan anak kandung. Pak Dhani betul. Jadi kalau apabila dia mau kawin secara manusia, secara gen dokter juga, Pak Dokter ada ya, itu benar, nggak salah pada hubungan. Tapi kalau masalah agama, kalau agama Kristen memang salah. Kalau agama Muslim kan masalah itu agamanya. Menurut saya benar. Kalau secara kedokteran tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gini ya Pak Dokter ya? Iya begitu. Maksud saya itu kan boleh menurut mereka gitu, kecuali iman Kristen. Maksud saya gini, nilai moralitas apa yang dapat dicontoh gitu dari hal begitu? Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Pak Bom, Mbak Abre sebentar. Pak Dhani, ini kan yang kita pertanyakan di sini ayat yang mengesahkan turun setelah terjadinya kasus, kan? Iya, betul. Ini Pak yang jadi krusial di sini teman-teman, kan? Betul. Bukan masalah dia menikah itu sah-sah saja, cuman prosesnya kan gini, pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumah anak angkatnya itu, kan? Istri anak angkatnya itu sendiri di rumah, kan? Seperti dijelaskan Pak Leon, terjadilah dialog. Karena ada ayat sebelumnya, saya cuma lupa di mana, kan? Yang membahas masalah anak angkat, kan? Setelah dia nikah, sebelum dia nikahi istri anak angkatnya ini, dibuatlah ayat itu, kan, bahwa tidak boleh lagi ada orang mengangkat, kan ada itu mengangkat anak, makanya dilarang di Islam itu mengambil anak angkat, karena dengan alasan untuk mengaburkan masalah itu. Ada dibahas Christian Prince kok, jelas sekali tuh, kan,
bahwa ayatnya yang turun itu setelah si Said meninggalkan istrinya, turunlah ayat itu bahwa boleh menikahi anak angkat gitu loh Pak, istri anak angkat. Coba kurang jelas saya bahasanya itu. Itu ayat yang turun setelah itu Pak Dhani, yang kita pertanyakan. Kenapa setiap kasus kan? Iya, boleh saya Kalau jelaskan? ada masalah, bentar Pak saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Sebentar saya perjelas ya. Kenapa ada ayat turun kan setelah adanya kasus gitu loh. Harusnya kan ayat dulu baru ada kasus. Itu loh Pak. Coba Pak Dhani. Pak Dhani tolong baca ini Pak Dhani dari atas. Pak Dhani tolong baca ini Pak Dhani. Ini ya, adik saya. Tolong baca ini. Ada teman titip ini. Coba silakan. Silakan. Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadapnya, itu Allah mengetahui isi hati Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah, mohon maaf. Saking semangatnya. Terus Pak Dhani, lancar. Keuntungan buat Allah apa ya Pak ya? Terus belum selesai nih. Terus dulu. Selesai. Kemudian kan menceraikannya. Zaid telah mengakhiri keperluan istrinya atau mencerainya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi yang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Jadi supaya kaum muslimin dan kaum mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan atau telah menceraikan daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Jelas sekali ayat ini. Apa yang berarti kan ini pengetahuan Allah ya Pak ya? Berarti kan ini pengetahuan Allah kan ya, atas izin Allah lah gitu ya kan Pak Dhani ya? Benar sekali. Iya. Nah, maksud saya gini Pak Dhani, untungnya buat Allah apa ya? Pak Dhani, ada salah satu ayat sebelum Sebentar Pak. kasus ini. Sebentar Pak. Untungnya buat Allah apa ya? Enggak, sebentar Bu Abri, kalau itu sih enggak bisa dibahas, Mbak. Yang ini Pak Dhani, ada ayat sebelumnya yang berbunyi demikian Pak Dhani. Apabila mata Nabi Muhammad. Sebentar, belum selesai. Sebentar Pak Dhani, silakan baca terus Pak. Ya. Lanjutannya ke bawah. Ya tuh. Pak Dhani. Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat, yaitu nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah yang dimerdekakan oleh Nabi. Dimerdekakan. Nah, kan berarti kan dia anak budak. Dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat sebagai anak olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Biarkan istrimu Zainab binti Jasi dalam ikatan pernikahanmu. Ya, mana tadi dulu? Dan jangan dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid, dan kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid, yaitu talak Zaid terhadap istrinya, mana tadi? Dan menikahkanmu dengan mantan istrinya tersebut. Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang yang munafik akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkat. Terus itu orang munafik. Angkatnya. Anak angkatnya. Padahal Allah telah patut untuk kamu takuti. Maka ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya darinya mentalaknya. Ya, darinya dan
mentalaknya ataupun menceraikannya. Kemudian istrinya telah menyelesaikan masa apa nih? Terus naik. Aman. Masih ada sambungan. Masa idahnya. Iya, enggak. Masa idahnya. Jadi terus masa idahnya. Sekian. Kami. Terus Pak. Kami menikahkanmu. Mana lagi? Ada tulisan Pak. Itu tuh ada. Kami menikahkan. Di layar saya nggak ada. Nah, terus. Anak angkatnya setelah terjadi talak. Di sini iya. Kami menikahkanmu ya dengannya. Setelah terjadi talak ini aja. Anak angkat setelah terjadi talak. Mana ada? Maka kami menikahkanmu dengannya agar kamu menjadi teladan dalam membatalkan adat larangan menikah. Enggak ada. Setelah itu ada. Sudah tahu istri anak angkat. Oh ya, oke. Ya, padahal Allah kan kami Oke, talak selesai. Orang-orang mukmin. Bapak boleh baca dari atas, Pak. Orang-orang mukmin. Coba dibuka surah berapa, biar saya baca di sini aja. Biar lebih enak. Orang-orang mukmin tidak berdosa. Saya bacakan Pak Dani. Orang-orang mukmin tidak berdosa untuk menikahi wanita-wanita yang sudah ditalak oleh suami-suami mereka, bila suami-suami mereka sudah menunaikan hajat mereka dari mereka, ini mereka dari mereka nggak bingung kita. Sekalipun suami-suami tersebut adalah anak angkat mereka, ketetapan Allah pasti terlaksana tanpa penghalang dan penolak. Kan? Pengangkatan anak sendiri adalah adat jahiliyah yang dibatalkan oleh firman Allah. Ini yang saya bilang tadi itu Pak Danian. Yang kedua ayat ini kan. Penghilang anak. Kemana ini Pak Bombom lewat? Panggillah mereka. Panggillah mereka itu bacanya Pak. Panggillah mereka. Masih di atas Pak. Panggillah mereka. Panggillah mereka dalam kurung anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itu loh. Terus lagi. Terus kesini Pak Bombo. Dan ingatlah. Dan ingatlah wahai Rasul. Tatkala kamu berkata kepada orang yang telah Allah beri karunia kepadanya berupa kenikmatan Islam dan engkau diberi karunia kepadanya berupa kenikmatan kebebasan dari perbudakan. Maksudnya adalah Said bin Harisah radhiyallahu anhu tatkala dia mendatangimu untuk meminta pendapatmu dalam urusan talak istrinya. Zainab binti Jasi radhiyallahu anha, engkau berkata kepadanya, tetap peganglah istrimu dan janganlah dan janganlah engkau menceraikannya serta bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan engkau wahai Rasul menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu, bahwa kamu akan menikahi Zainab karena kamu takut terhadap manusia, padahal Allah akan menampakkan perceraian Said dengan istrinya dan kok dobelnya nih, dengan istrinya dan pernikahanmu dengannya, dan Allah lebih utama untuk naik Bom. Ini terus naik belum bergerak dia. Panjang ini 3 halaman ini. Iya, terus memang panjang ceritanya Pak. Naik, tidak bergerak dia. Sudah Pak. Dan Allah lebih utama untuk engkau takuti dalam urusan ini.
Maka tatkala jiwa Zaid sudah merasa tenang dan dia tidak lagi mencintai istrinya itu, kemudian dia mentalaknya. Maka kami menikahkanmu Muhammad dengan wanita itu agar tidak ada halangan di kalangan orang-orang beriman untuk menikahi istri dari anak-anak angkat mereka apabila sudah diceraikan dan habis masa indahnya. Dan sesungguhnya perintah Allah pasti terjadi, tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada. Naik lagi. Bergerak siapunya ini. Mana dia tuh? Nah, Mana dia? Mana dia? Oh, tidak ada. Maksudnya mungkin supaya jangan ada fitnah gitu loh, Pak. Ya kan Pak Dani? Sampai di mana tadi ya? Iya, Ini sambungannya itu ditidakkan ya. teman-teman. Hai Rasulullah. Langsung Jadi kalau intinya di situ cepat aja. Ya, 37 ya. Ketika kamu Hai Rasulullah, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah berikan kepadanya kenikmatan Islam dan telah kamu berikan kepadanya kasih sayang, kebebasan dan perbudakan dan kebaikan lainnya, yaitu kepada Zainab bin Haritsah. Pertahankanlah istrimu dengan baik dan bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukannya dengan tidak menzoluminya meskipun. Terus naik sampai di meskipun. Ya, kamu sedang marah, langsung baca. Mana ini? Kamu sedang marah meskipun kamu sedang marah kepadanya, sebab keadilan wajib dilakukan dalam keadaan senang maupun marah. Sedangkan kamu menyembunyikan perkara yang Allah tampakkan kepadamu berupa perceraian Zaid dan Zainab. Kemudian kamu akan menikahinya. Itulah yang Allah tampakkan kepadamu. Kamu takut terhadap ucapan manusia, sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Dan ketakutan ini merupakan bentuk kasih sayangmu. Baik. Kepada mereka. Ketika itu Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, kemudian Zainab akan dinikahi Rasulullah, yang dalam pernikahan itu terdapat hikmah besar berupa penghapusan adat masyarakat waktu itu yang mengharamkan mantan istri anak angkat untuk dinikahi. Pada waktu itu masih berlaku ya. Terus ayat ini sudah tadi, Pak. Yang saya baca tadi, Pak Lobo. Ya, Zaid telah menceraikan Zainab dengan pilihan sendiri dan tidak ada lagi rasa cinta kepada istrinya itu dan rasa sedih dengan perpisahannya. Maka kami menikahkanmu dengan Zainab agar tidak ada lagi rasa berdosa atau kecanggungan untuk menikahi wanita yang dulunya adalah istri anak angkat. Dan ketetapan Allah pasti akan terlaksana. Tidak ada yang dapat menolaknya. Ketetapannya dan tidak ada yang dapat mengubah hukumnya. Pernikahan Zaid dengan Zainab, kemudian dia menceraikannya. Lalu Rasulullah menikahi adalah ketetapan dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Masih ada? saja. Dan dalam kurung ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya. Yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah. Allah telah memberikannya kenikmatan Islam dan Rasulullah memberi kenikmatan pembebasan dari perbudakan. Karena dulu itu bolak-balik ini. Bolak-balik ini. Sudah dibaca tadi, Pak. Kok baca lagi? Bolak-balik. Ini sudah ini. Alamak, ini mesti kena mesti kena pasal ini. Pak Lobo. Mana lagi sambungannya? Sudah, ini sudah kita baca tadi. Orang. Terus halo, kok hilang? Oke, itu udah jelas. Berbeda-beda, belakang turunnya. Latar belakang turunnya. Pak. Dia Pak. Iya. 17 tapi berbeda-beda, Pak. Ini panjang. Iya. Panjang Latar belakang ini, aduh. Belakang. Apa yang tadi yang protes-protes ini? Kau lihat dulu. Latar belakang turunnya ayat-ayat. Ulang, Pak.
Bentar, tadi sampai sebentar sini. Siapa ya? Latar belakang turunnya Kalau ayat. kota diam aja. Ini hadis yang panjang kok. Kalau kota Ya, 37 ya. Latar belakang turunnya ayat-ayat ini adalah bahwa Allah berkehendak menetapkan suatu syariat atau aturan. Ya, umum bagi orang-orang mukmin, yaitu bahwa anak-anak angkat itu bukan dalam status hukum anak kandung hakiki, dalam kurung dilihat, tutup kurung dari segala sudut pandang, dan bahwa istri-istri mereka tidak apa-apa kalau dinikahi oleh orang yang menjadikan mereka anak angkat. Permasalahan ini termasuk perkara yang telah menjadi adat. Naik. Sudah. Mana tadi adat? Oh, oke. Mengakar. Adat mengakar kuat yang hampir tidak bisa dihilangkan kecuali dengan suatu peristiwa yang sangat besar. Oleh karenanya, Allah menghendaki kalau ketetapan hukum syariat ini terwujud dan bentuk perkataan Rasulullah dan praktiknya. Apabila Allah menghendaki, mana ini? Suatu ketetapan, maka dia menjadikan sebab kausalitasnya. Tadinya Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Oh, Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad. Nabi telah menjadikannya sebagai anak angkat sehingga dia dipanggil dengan sebutan bin Muhammad. Hingga turun perintah, panggillah mereka dengan menyebut nama bapak mereka. Maka semenjak itu dia disebut Zaid bin Haritsah, dan pada saat itu dia beristrikan Zaid binti Jahsi, anak dari bibi Rasulullah, dan sebelum itu sudah terlintas dalam hati Nabi kalau Zaid diceraikan oleh Zaid, maka beliau akan menikahinya Zaid dengan istrinya itu yang memaksanya datang kepada Nabi untuk meminta izin untuk terus lanjut untuk menceraikannya. Allah berfirman, dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, maksudnya dengan nikmat Islam, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu dengan memerdekakannya, membimbingnya dengan mengajarkan itu kepadanya. Ketika dia datang kepadamu untuk minta pendapat tentang rencananya, akan menceraikan istrinya. Lanjut. Sepanjang kayaknya Pak Luhut. Capek juga bacanya. Ya. Panjang banget. Dan kita cari dulu ya. Cari dulu yang apa? Cari dulu. Tidur yang pakaiannya, telanjang ya itu ya? Ya, yang cari pakaiannya itu, Pak. Kita usah lihat tuh. Yang seksi. Ada saya lihat ya. Sebenarnya intinya nggak di situ kalau saya bilang. Intinya bukan di pakaian itu. Tapi ini ayat turun ketika sudah ada niat sang baginda untuk mengambil istri anak angkatnya untuk menjadi istrinya gitu. Betul. Jadi, ayat ini untuk melegalkan perbuatannya gitu loh maksudnya. Ya, benar. Itu yang harus ditanyakan kepada Pak Dhani. Betul. Kok Itu bisa salah. begitu? Itu Oh, salah. salah. Yang benar gimana? Salah. Iya, yang benar gimana? Nah, makanya makanya kita mau kalau saya belajar. teruskan. Ya. Oke, cuman ini agak panjang Pak Bom. Tadi kan Pak Bom menyampaikan bacanya juga panjang. Makanya saya minta minimal saya minta waktu 5 menit. Bisa nggak Pak Bom? Halo Pak Bom, saya minta izin dulu dengan Pak Bom supaya tidak dipotong-potong. Saya minta waktu paling tidak 5 menit. Bisa? Ya, silakan. Ya, ini jam 7 lewat 9 menit. Oke, terima kasih. Pak, sebelumnya Pak, sebelumnya Pak, Bapak punya mic mendengung gitu Pak. Potong lagi. Enggak, mic Bapak itu mendengung, nggak enak dengarnya. Feedback gitu Pak. Bukan saya, itu bukan saya. Pak Lohot sudah. Pak Lohot apa? Coba Pak ngomong Pak. Coba ngomong Pak. Oke, sudah. Oke, udah. Bukan saya. Nah, makanya saya kan. Oke, ini jam 7 plus lewat 9. Oke, di saat Rasulullah SAW menikahkan pada awal ini ya, ini awal ceritanya, menikahkan Zainab bin Jahsi. Jahsi itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi Zainab itu adalah sepupu sekalinya.
Yasi itu adalah adik daripada Muthalib. Adik Muthalib. Itu pamannya Nabi. Dan Jasi juga merupakan pamannya Nabi. Dan Zainab itu anaknya Jasi. Jasi ini punya anak bernama Zainab. Kemudian Rasulullah menjodohkannya dengan anak angkatnya yang bernama siapa? Nama Zaid bin Haritsah. Di saat pelaksanaan pernikahan, karena Zainab ini patuh kepada orang tua, maka dia mengikuti keinginan daripada orang tuanya. Setelah terjadinya pernikahan, ternyata Zainab di dalam perjalanan pernikahan itu, dia tidak mau disetubui oleh Zaid bin Haritsah. Dikarenakan Zaid orangnya jelek, karena budak, itu yang pertama, sehingga dia, ya mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu jijik. Nah, itu tapi bahasa di dalam hadisnya tidak seperti itu. Tetapi dikatakan enggan untuk bersetubuh dengan Zaid bin Haritsah. Kemudian Zaid bin Haritsah melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW cobalah kamu, wahai Zaid, katanya, supaya kamu bisa menundukkan hatinya. Itu kata Rasulullah SAW. Namun lambat laun ternyata masih tidak mampu Zaid menarik hati kepada Zainab tadi. Maka di saat itulah ada gejolak antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab bin Harth bin Jahri atau Jasri. Itu melaporkan kepada Rasulullah, termasuk melaporkan kepada Rasulullah. Turunlah ayat tadi yang mengatakan bahwasannya sebelum Zaid bin Haritsah dan Zainab itu bercerai, diupayakan dulu perdamaian. Namun tidak ada kata perdamaian, akhirnya diceraikan oleh Zaid bin Haritsah atas permintaan Zainab. Setelah perceraian itu terjadi, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab sepupunya itu. Karena Rasulullah agak enggan, dia merasa malu, merasa takut dengan budaya yang ada pada zaman itu. Maka apa kata Rasulullah? Di dalam hatinya, dia merasa menolak karena takut gunjingan dari masyarakat jahiliyah pada saat itu atau dari kaumnya. Karena tradisi Arab itu menikahi anak angkat itu merupakan suatu aib yang besar pada kaum pada saat itu. Tetapi Allah katakan, apakah kamu akan takut kepada Allah atau takut kepada orang-orang di sekitar kamu? Maka Rasulullah SAW menikahi Zainab sebagai sepupunya dan sekaligus merupakan menantu anak angkatnya sendiri. Dan disinilah jatuh hukum bahwasannya yang dibacakan ayat tadi, bahwasannya anak angkat tidak boleh dijadikan anak kandung, ataupun dikatakan Zaid binti Muhammad harus dihapus. Tetapi Zaid bin Haritsah, maka pembatalan Zaid bin Muhammad itu dihilangkan, tetap kembali kepada Zaid bin Haritsah. Sampai detik ini, anak angkat tidak boleh kita anggap sebagai, misal, ini contoh nyata. Saya punya adik angkat bernama Yeni Rahmaniah. Ini fakta ya. Dan dah kawin sekarang. Dia tidak boleh mengatakan Yeni Rahmaniah itu bin Muhammad Dani, tidak bisa. Tetap bin Abdullah ataupun karena orang tuanya tidak diketahui. Jadi itulah merupakan hukum aturan dari Allah yang telah Allah tetapkan kepada umat muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Jadi dengan kata lain, orang yang menikahi anak angkatnya apabila sudah bercerai itu dibolehkan. Dan terbukti juga abang kandung saya menikahi, sekali lagi menikahi keponakannya ataupun menikahi anak angkat daripada bibi saya. Dan ini sampai sekarang, setelah meninggal istrinya pertama, sekarang dia istri kedua, itu anak angkat daripada bibi saya dan bibi abang kandung saya. Dan orangnya masih ada sampai sekarang dan punya anak satu. Yang anak istri yang pertama yang meninggal itu anaknya 5. Dan 2 kawin dengan orang Katolik yang pernah saya ceritakan itu.
Terima kasih. Baik, Pak Dhani, terima kasih Baik. banyak. Memang kalau dibaca Saya tanya. dari tafsir Kemenaknya Pak Dhani, mungkin Pak Bom coba share dulu, Pak. Betul yang Pak Dhani bilang bahwa sebelum turun ayat tersebut, dulunya yang namanya anak angkat itu adalah anak sendiri, Pak. Berarti kan begini Pak Dhani, kalau kita baca ya, ujungnya aja nih. Sebelum ini Pak, saya bacakan dari sini. Sebelum ayat ini turun, ini tafsir Kemenak ya Pak, status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Ini kan mulia Pak. Kita mengangkat seorang anak yang mungkin karena ditinggalkan orang tuanya, kemudian diterlantarkan sama orang tuanya, itu kan suatu perbuatan mulia. Kita angkat menjadi anak angkat kita. Nah, dalam hal ini mereka berhak mewarisi keluarga angkat karena anak itu memang sudah diangkat anak, dan ayah anak angkat tidak boleh, ini Pak, ini hukum sebelumnya Pak, ayah anak angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, itu hukum sebelumnya Pak. Nah, kemudian turunlah ayat ini, Itu hukum jahiliyah. Bentar. Itu sesuai Iya. dengan hukum Taurat ya Pak ya? Itu hukum Iya. jahiliyah. Iya, boleh lah Pak. Betul Pak. Maksud itu saya hukum begini. jahiliyah. Maksud saya begini Pak. Maksud saya begini. Betul hukum jahiliyah. Lebih beradab Artinya- dari hukum Islam. Artinya hukum jahiliyah itu lebih mulia Pak daripada setelah ayat ini turun. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Iya kan? Anak angkat selamanya tidak akan sama statusnya dengan anak kandung. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa pada tataran ideal, pernikahan dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan. Kalau ini memang iya. Cuma, kalau kita baca dari tafsir ini, Pak, tafsir Kemenak ini, sebelum ayat ini turun, sebenarnya lebih ideal loh, Pak, bahwa anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung. Tapi setelah ayat ini turun, justru anak angkat itu memang tidak punya hak dan apapun di dalam keluarga gitu loh Pak. Kan itu. Mana yang lebih mulia, hukum jahiliyah atau hukum setelah jahiliyah itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita Pak. Iya kan? Ini kan Kalau setelah Islam nggak boleh ada adopsi Pak, nggak boleh ada anak angkat lagi. nggak boleh Jadi di dalam adopsi. Islam Allah sudah setelah adanya hukum ini, maka itulah merupakan ketetapan Allah. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, kami sebagai umat Islam akan melaksanakan apa yang Allah tetapkan. Itu Ya saja. berarti Terima lebih bermoral dong Pak orang-orang jahiliyah dulu. Kok bisa Pak di Taurat dilarang, kok bisa sama Muhammad dibolehkan? Kok di dalam hukum Taurat hal ini dilarang, di dalam zaman jahiliyah dilarang. Kok bisa dibolehkan? Ini hukum Islam yang Apakah ini Tuhan yang dengan hukum Taurat sama yang mewahyukan Taurat kepada Musa? Mohon maaf Ibu Sofiatul yang terhormat. Berarti Anda Tuhan jangan mengkombinasikan antara hukum Taurat dengan hukum Islam. yang mewahyukan hal ini. Bukan. Berarti ini Tuhan yang berbeda. Ya, dengan Tuhan yang menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Nah, seandainya begini Pak Dhani, seandainya ini kita ambil dari case yang berbeda. Saya nggak tahu Zainab ini punya anak atau enggak dari Zaid. Kalau dari cerita Pak Dhani, Zainabnya jijik untuk berhubungan badan dengan Zaid, kan gitu kan? Ciler. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Tidak punya Nah, anak. seandainya begini Pak, sebentar Pak Bom, saya mau tanya dulu Pak Dhani. Seandainya begini Pak, katakanlah Bapak nih sekarang, Pak Dhani, gitu ya, punya anak angkat laki-laki, kemudian anak angkat ini menikah dengan seorang perempuan. Kemudian anak angkat ini dalam pernikahannya punya anak Pak. Katakan bukan cerai lah, tapi meninggal ini anak angkat Bapak ini. Kemudian Bapak menikahi mantan istri anak angkat Bapak ini. Kan sebelumnya anak dari anak angkat Bapak ini manggil Bapak kan kakek Pak.
setelah Bapak jadikan istri anak angkat ini sebagai istrinya Bapak, itu si anak manggil apa ke Bapak, Pak? Kan tadinya dia manggil Bapak kakek. Kami di dalam Islam tidak boleh Jawab Dani, jawab Dani. Sekali lagi kami halo. Iya. Halo. Kejadian seperti itu bisa didengar. Pak Dani, kejadian seperti bisa itu didengar. Pak Dani, kejadian seperti bisa itu. didengar. Dengar Pak, dengar. Halo, bisa didengar. Kalau bisa didengar, bagaimana saya mau menjawab? Bisa. Lanjut Pak Dani. Lanjut. Kau melihat kejahatan itu aja kerjamu. Aduh, ini apa lagi ini? Lanjut, Pak. Sudah. Kalau begini, enggak Sudah turun Pak. Sudah tidak ada masalah. Sudah turun. Yang ribut-ribut sudah turun. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Jangan ribut kota. Udah. Silakan Pak Dani. Yang tidak kasih Jadi di dalam Islam, ya. Jadi di dalam Islam apapun, ya sekali lagi apapun sudah menjadi ketentuan Allah, kami pasti mentaatinya. Makanya saya contohkan tadi, ini fakta dan nyata, abang kandung saya. Jadi walaupun nggak ada bukti, pokoknya kalau keluar dari mulutnya Muhammad, mereka percaya itu firman-Nya Allah. Aduh, ini potong dulu Bu, biarkan dulu. Ya, silakan Pak Dani. Kalau sekali lagi saya keluar, sekali lagi ya Bapak ya. Iya, biar Bu, biarkan dulu itu filmnya ini Pak Dani nih, keluarkan. Nah, kita nggak dapat poin bro. Biarkan aja dulu dia bicara. Pak Dani masuk Pak Dani. Ini selamat malam Pak Yoga. Selamat malam. Halo. Pak Yoga. Ya, selamat malam Pak Yoga. Ya, Pak Yoga. Mic-nya Pak. Handsetnya. Pak Ciler. Teman-teman. Pak Lobo. Ya. Ini namanya Yoga Pak. Yang mau minta ini baru bertobat ini, baru mau diminta baptis. Oh, puji Tuhan. Tadi ada satu lagi Pak di live chat. Dia menanyakan kalau mau murtad dari Islam bagaimana caranya Pak Bom. Namanya Ardian siapa tadi? Kalau dia apa? Hah? Baca Roma 10 ayat 9 aja. Roma 10 ayat 9. Ya mungkin nanti kalau misalnya Pak ayatnya di Roma. Yoga. Misalnya, Pak. Ya, halo Tes. Ya. Halo. Ayo Yoga. Ya. Sudah bisa coba. Ya. Ini Bapak pakai laptop atau pakai handphone? Handphone Pak ini Pak. Oh iya. Handphone. Sudah suara Bapak. Silakan Pak. Apa yang Bapak mau tanyakan Pak Yoga? Saya mau tanya ini tadi kan masalah sama Pak Dani tadi. Katanya Rasulullah tadi ada Zaid dan Zainab itu. Saya kurang setuju kalau Rasulullah itu panutan kayak gitu ya. Saya mulai tidak percaya dengan Rasulullah gitu Pak. Amin. Ya, saya mulai terbuka wawasan saya. Ya kadang saya gini, kok ada figur setinggi beliau, tapi mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh gitu loh. Saya jadi merasa Muhammad tuh bangsat, ya. Jangan Pak, nggak boleh Pak ya. Kalau Bapak nggak suka, nggak usah keluar kata-kata itu. Maaf Pak Bom, kalau nggak ada Muslim jangan dibahas ya, jangan dibahas. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak. Jadi Bapak bicara aja kenapa sampai Bapak mau percaya ikut Yesus, kenapa? Jangan dia menjelekan, nggak boleh ya. Ya, boleh. Iya. Sekarang saya sudah sadar Pak. Saya 29 tahun ini sudah sadar saya Pak. Oke. Bapak sudah, nanti Bapak hubungi saya saja, Bapak tolong cari gereja yang dekat, Pak ya. Lebih baik, lebih cepat. Iya. Bapak cari gereja, nanti Bapak dalam Roma 10 ayat 9, ya, saya bacakan Pak ya. Teman-teman yang di rumah yang katanya orang Kristen punya persyarat mana, ya kan? Iya. Ya kan? Pak Bombon, izin live ya. Ya Bu. Izin live ya. Ya Bu. Ya.
Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pak Yoga? Iya. Pak Yoga? Pak Yoga Iya. mau nggak kalau Pak Bomom sekarang berdoa, Pak Yoga ikut? Mau nggak? Langsung Yoga diterima dari telepon. Ya, saya berdoa, Pak Yoga ikut. Berdoa dalam nama dalam nama Yesus. Ya, Pak Yoga sudah langsung, istilahnya kalau Muslim bersadat. Kalau Pak Bomom bicara nanti pas waktu saya bilang Pak Yoga ikut, langsung Yoga sudah tinggal Yoga mau dibaptis saja sebagai anu. Kalau pengakuan, langsung Yoga ini diberkati. Yoga sudah, terserah Yoga saja. Kalau memang mau didoain, ya Pak Bomom berdoain. Kalau tidak, ya nanti tunggu aja kalau sebentar Pak Yoga udah tenang, baru kita berdoa. Bagaimana? Gini Pak, gini. Saya kan mau tanya tentang kalau iman Kristen itu Yesus Kristus itu kan Tuhan. Itu tuh asal mulanya itu gimana Pak? Itu loh. Nanti sebentar malam Yoga nonton lagi. Ya. Saya akan jelaskan sebentar. Cilar, Pak Cilar udah ada judulnya Pak Cilar. Yesus belum dapat WA saya Pak. Mana WA? Pak sudah kirim itu, ya ampun, sudah 2 jam dari tadi. Pak Enggak. Cilar pelanggaran. Dapat saya. Makanya saya Ya tunggu. ampun. Saya kan ada angkat itu Pak Leo, Wahyu 1 ayat 17-18. Sadar dong, Yesus itu Tuhan. Gimana sih? Udah masuk, tinggal dibuka aja. Pak Leo gimana sih? Aduh. Lihat yang satunya itu loh. Coba lihat baik-baik. Ah, sudah kirim lagi 22. Oh, ini ya. Nanti Yoga sebentar nonton khotbahnya Pak Bomom ya. Pak Bomom jelaskan siapa itu Yesus ya. Iya. Ya, dia itu di Alkitab tuh ada tulisan T besar, yang U H A itu kecil. Ada yang T besar, U besar, H besar, ya, A besar, N besar. Tuhan. Siapa itu Yesus? Siapa dia? Yoga kalau di agama sebelumnya apa ya? Siapa yang bicara? Pak Horas ya? Ya Pak, izin keluar dulu Bapak, komen. Oh iya. Oke Pak Horas ya. Keluar sudah Pak? Ya. Kalau ingin keluar sudah. Mau bicara atau keluar Pak? Lucu juga. Tadi Pak Horas, Pak Bombom. Iya, Pak Horas. Mau izin keluar juga, saya taruh di bawah, dia nggak keluar. Makanya saya kata lagi, mau keluar nggak? Keluar ya keluar. Lucu-lucu orang. Jadi Pak Yoga nanti sebentar malam nonton Pak Bombom khotbah. Setelah khotbah nanti Pak Bombom kirim link, Pak Yoga masuk ya, bertanya ya. Nanti Pak Bombom akan jelaskan siapa itu Yesus, mulai dari perjanjian baru, perjanjian lama, ya. Siapa itu dia anak Allah, siapa dia sendiri, ya. Oke, dia punya sebagai gelarnya, namanya siapa, ya. Dan kenapa sampai orang Kristen yakin bahwa dia Tuhan? Dia manusia, dia juga Tuhan, ya. Banyak orang Muslim nggak memahami ya, betul nggak? Kok dia manusia bisa mati, ya? Bisa mati. Yang mati itu apanya? Sebentar nanti Pak Bombom khotbah. Ini loh Pak Bombom. Sebentar ya, tunggu ya. Sebentar Pak Bombom khotbah, ambil dari ayat-ayat dalil bahwa Yesus. Sebenarnya panjang, tapi Pak Bombom akan ringkas dia seminimalis bagaimana. Pasti Pak Yoga sebelum nonton nanti Pak Yoga pada Pak Bombom berdoa, Pak Yoga juga minta istilahnya buka hati biar firman Tuhan bisa Yoga terima ya, karena Yesus mengajarkan itu saling mengasihi. Kita orang Kristen saling mengasihi karena Yesus mengajarkan demikian Pak Yoga ya, tidak ada di ajaran lain. Pak Yoga dulu Yesus mengajarkan begini ya. Nah, Yesus mengajarkan begini, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata loh. Ini kata Yesus. Nah, aku, kata merah ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku
mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Ini nggak ada di agama lain. Nggak ada. Cuma hanya Yesus. Apabila kau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Nah itu, iya. Ajaran Kristus. Ajaran Maksudnya yang kita orang, ya, kita orang Kristen ajaran bisa yang dendam, nggak boleh susah. dendam. Iya, Ajaran yang nggak boleh susah tapi dendam. indah gitu. Iya, kita nggak boleh. Justru kita kalau jujur, Pak, kami orang Kristen, kalau ada satu disakiti, bukan kami marah dendam, tidak. Ada ya. Saya kasih contoh aja. Ya. Karena saya diajar itu darah orang Kristen itu halal, Pak. Orang Kristen nggak ada bilang darah halal, nggak ada. Justru kalau kita disakiti, justru firman Tuhan katakan demikian, Pak. Nah itu, makanya saya heran kalau seorang manusia kok ada gitu, kok dianiaya kok kasih gitu. Kalau orang Kristen tuh nggak ada mau bilang darah ganti darah, kan? Ini Pak firman-nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa punya hak, Pak, untuk menghakimi orang, nggak boleh. Kita berdoa saja justru kita mengampuni. Paham ya Pak ya? Kok merinding saya ya? Ya merinding. Apalagi satu nih. Kok merinding saya ya? Ya merinding. Tuhan Yesus itu baik, Pak. Tuhan Yesus itu jamaah. Bapak coba ceritakan yang Bapak punya penglihatan apa? Yang ini, Pak. Boleh Sebelum ini saya ya Pak ini, Bombom ya? sebentar Bu Abre ya. Ini Pak Yoga, yang Bapak pernah cerita sama saya, sekarang Bapak tolong cerita ya, yang apa yang Bapak lihat. Ya, sebentar ya. Ini yang terjadi sama Bapak ya. Yang terjadi sama Bapak. Bapak pernah mimpi ya di persimpangan jalan ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ini Pak. Ini Pak ya. Bapak umur berapa sekarang? 40? 29, Pak. 29. Nah, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus di atas semua manusia. Semua manusia, Pak, akan menerima Roh Kudus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Salah satunya Bapak. Ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku. Hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Nah itu Pak. Jadi Bapak sekarang lagi di jamaah. Ya. Bapak cerita dulu baru nanti Ibu Abre sampaikan. Karena Ibu Abre ini kan sama dengan Bapak. Mendapatkan biar Ibu Abre tahu. Pak Yoga tolong cerita nanti Ibu Abre juga kan termasuk dipanggil. Kan dia dari Serang juga Ibu Abre. Baru betul. Silakan Pak Yoga. Iya. Nanti Ibu Abre bisa kasih kesimpulan. Karena Ibu Abre sudah diangkat ke atas. Silakan. Ya. Ya, Pak Yoga. Ya. Haleluya. Silakan cerita Pak. Iya, silakan Pak. Ibu Abre tangan dulu ya, saya ke belakang dulu ya. Saya ke belakang dulu. Iya Pak. Ya. Saya kemarin bermimpi itu gini. Di persimpangan jalan itu ada perempatan jalan lah. Saya itu mau ke lurus. Ya, di situ ada seorang ya duduk di situ pakai jubah putih gitu. Duh, saya kenapa ini nangis sih? Duh, saya kenapa ya? Terus waktu itu, saya kenapa ya? Ya. Waktu itu saya lurus, katanya mau kemana kamu? Ke sana Pak. Loh, terus kenapa ya? Katanya bukan, jalan bukan situ, kau ke sana. Ya. Loh, Bapak ini siapa? Kau jangan tanya-tanya siapa aku. Coba kau ke sana dulu. Saya disuruh jalan itu ke sana. Bukan jalan yang lurus tadi, tapi jalan yang satunya yang ke kanan sana. Di situ saya disuruh jalan. Nah, katanya kalau mau beli sesuatu, ada di warung itu dekat di samping-samping jalan itu. Tapi di jalan itu teman-teman saya itu ada teman-teman banyak di samping-samping saya itu berjalan itu sejajar tuh banyak. Tapi tiba-tiba teman saya itu ada yang beli sesuatu, beli jajan lah, minum. Tapi dia mau sejajar lagi sama kami berempat tuh nggak bisa.
Jadi dia di belakang. Nah terus ada di ujung jalan tuh ada bapak-bapak itu tadi itu, katanya bilang udah selesai. Ya saya udah sini. Saya mau pulang pak. Ya kamu sudah pulang. Ya bapak itu siapa? Jangan tanya aku. Katanya aku adalah aku. Aku adalah aku. Nggak ada yang lain. Loh, maksudnya gimana pak? Ya, Itu ada ayatnya aku. pak. Itu ada ayatnya Aku pak. adalah Terus Pak. Ya, terus Pak. Haleluya. Terus. aku adalah aku gitu. Katanya, loh, bapak itu siapa kok aku adalah aku terus? Ya bapak itu siapa? Ya aku adalah aku, bukan yang lain. Amin. Ya bukan yang lain. Sudah. Terus. Kenapa saya ingin nangis? Loh, kenapa saya nangis ini? Ya sabar pak. Iya nggak apa-apa. Oke. Berarti memang di dalam mimpi itu sosok itu berkata kepada bapak, aku adalah aku gitu ya pak ya? Kuasa Roh Kudus jama dia. Berarti aku adalah aku gitu ya pak ya? Iya sabar pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nangis aja pak. Nggak apa-apa, nangis. Nanti kalau misalnya bapak berkenan, nanti didoakan oleh Pak Bom Bom oleh kita ya pak ya? Ya. Terima kasih bapak. Terima kasih. Terus. Padahal juga saya juga sering ajaran belajar ilmu supranatural gitu dan semuanya itu kayak gimana ya, nggak sesuai dengan yang dilihat. Mary ini bikin ribut saja Mary. Nggak sesuai yang dilihat. Iya Pak Yoga. Nanti kalau bapak berkenan, nanti didoakan Pak Bom Bom dan kita ya Pak ya. Dulu saya cerita sedikit ya Pak Yoga ya. Dulu saya juga ada rasa ketakutan, takut keluar dari itu gitu. Tapi saya tantang Tuhan Yesus, saya tantang maksudnya gini. Kalau memang engkau Tuhan yang benar, saya mau minta tolong kasih petunjuk kepada saya, apapun itu petunjuknya. Saya bilang gitu sama dia gitu ya, pada waktu itu malam itu gitu. Dan puji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu nyata, jadi dia nunjukin langsung gitu, bukan karena saya. Tapi ya, saya lawan rasa takut itu Pak, karena memang kalau di kita peperangan roh gitu kan. Jadi saya lawan rasa takut itu, takut nanti gini, itu saya lawan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dia berkata, sosok itu berkata aku adalah aku, memang ada ayatnya Pak Bom Bomnya, nanti Pak Bom Bom bacakan sebentar Pak Yoga ya. Nggak apa-apa Pak Yoga kalau mau nangis saja. Dulu saya gitu juga. Iya maksudnya aku adalah aku itu nggak tahu namanya siapa kok. Aku adalah aku. Ada aku, namanya ini. Iya tahu kamu itu. Iya kamu. Tapi aku adalah aku itu apa? Namanya nggak ada gitu loh. Kayak malah bingungin saya gitu loh, Bu. Iya. Kok aku adalah aku? Ditanya nama kok aku adalah aku. Ya tahu kamu. Gitu. Akulah aku itu Yahweh Pak. Yahweh itu Tuhan Yesus. Jadi Pak Yoga sudah mulai ini ya, hati sudah mulai berpindah ya, sedikit demi sedikit ya Pak Yoga ya. Itu namanya lahir baru Pak Yoga. Puji sama Tuhan. seperti yang Boleh saya tanya sedikit sama Pak Yoga? Boleh opung. Karena sudah beberapa hari ini ya, saya mendengar Pak Bom Bom cerita tentang anak yoga ya. Saya dengar ya. Sepertinya kamu bingung gitu. Saya konfirmasi hari ini, seakan-akan saya merasakan bahwa kamu itu pernah menerima mantra-mantra ya, atau jimat-jimat
Jadi itu sebabnya pikiran kamu itu sepertinya maju mundur gitu loh. Saya mau bertanya sama kamu, apakah kamu masih menyimpan itu, memakai itu? Ada jimat-jimat yang kamu simpan-simpan? Iya. Iya banyak. Jadi, ya itu Masih. kamu tanya sama Pak Bom apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu berkonfirmasi ingin mengikuti. Kadang-kadang saya itu ada bisikan-bisikan itu gini Pak. Saya cerita sedikit ya. Menerangkannya lebih bagus ya, Pak Bom. Ya. Saya boleh cerita sedikit? Boleh. Bentar, gini. Maaf Pak. Saya kadang ada bisikan gini. Kamu, kan saya bisa berkomunikasi dengan hal-hal seperti itu. Yaitu saya memang bisa. Terkadang saya itu dapat bisikan, ayo sholat, ayo berangkat ke sana, ayo sana. Tapi yang ini tuh beda. Nama kamu bukan lagi Yoga. Kamu saya panggil Thomas. Gitu. Kalau Thomas, kalau kamu berkenan sekarang saya panggil Thomas. Gitu. Nama saya Yoga, Pak. Bukan. Nama kamu sekarang Thomas. Kalau ada bisikan dari kamu Thomas. Gitu. Gitu terus. Jadi ya sekarang saya lagi bingung ini. Kadang saya ingin kemana, kadang kemana. Kayak orang gila Pak saya Pak. Oke, benar itu. Itulah tenaga, kekuatan mantra-mantra yang kamu masih pegang itu. Jadi itu sebabnya kamu. Tapi kalau yang bilang Thomas itu dibisikan-bisikan itu saya belum pernah dengar itu suara. Ya, enggak apa-apa. Thomas itu siapa? Saya diberi nama. Thomas itu murid Yesus. Ini ada satu nih Bro Thomas ya di sini. Tanya itu kenapa dia pakai nama Thomas? Karena juga sebelum aku cucuk tangannya aku tidak percaya Pak Bom. Kamu punya nama. Itulah Thomas. Thomas itu adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya kalau belum melihat lubang paku di tangan Yesus. Gitu. Jadi ketika semua murid-muridnya itu menyaksikan Yesus bangkit, Thomas nggak ada di situ. Terus ketika Rasul lain bilang, Tuhan kita sudah bangkit loh katanya. Thomas bilang, aku nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku di lubang paku tangannya, aku tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus mengatakan, Thomas, ini lihat aku. Ya, aku bukan hantu katanya, ini ada tulangku. Dia bilang, silakan kamu masukkan jarimu di lubang paku di tanganku dan di lambungku. Langsung Thomas terjatuh dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu Pak ceritanya. Thomas. Berarti apa kaitannya dengan Thomas. Ini Pak Bom. Tadi kamu bilang kamu ditanya, terus dibilang aku adalah aku ya. Benar nggak? Akulah aku ya. Nah, akulah aku tuh ada nih. Ini aku ada nih. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dia sendiri mengutus diri. Sebentar Thomas. Langsung kita lihat di dalam Yohanes. Ini Pak. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Siapa itu Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayo kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita langsung lihat. Yohanes 28 ayat 24. Akulah aku tadi ya. Ini Pak. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu.
Sebab jikalau kamu Yoga tidak percaya bahwa akulah dia, I am who I am, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sebentar. Yoga, Tuhan Yesus siapa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Ya. Dalam Matius 26. Sebentar ya, ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yoga, kamu ditebus dosamu setelah lidah dan mulutmu mengakui saudara Tuhan dan Juru Selamat. Yoga, ini Yesus berkata juga, ketika aku melihat dia tersungkurlah, katanya ini Yohanes, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Yesus yang berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada nabi bisa berkata demikian. Jangan takut, aku adalah awal yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati ini sebagai manusia. Namun lihatlah, aku hidup, ya bangkit, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia adalah Tuhan. Anda punya nama Thomas, ini ayatnya. Anda punya apa? Thomas ya? Suruh bikin nama Thomas ya? Ini, lihat ini. Thomas itu orang yang tidak percaya kalau Yesus bangkit. Seperti Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas, ingat, Thomas yang nama suruh tahu kan? Tuhan bilang apa? Namamu Thomas kan? Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan di sini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, kata ia ini Tuhan, taruhlah jarimu di sini. Thomas berkata kepada, Yesus berkata kepada Thomas, taruh jari, tempat bekas paku. Orang tidak percaya Yesus disalib. Namanya tubuh kemuliaan. Ya perhatikan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ini Pak, ini Thomas seperti Anda, makanya Anda dipanggil Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, kepada mereka semua. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak sudah bertemu. Bapak berbahagia. Orang lain tidak lihat. Saya bertemu itu pakunya bukan di tapak tangan Pak. Tuh. Iya Pak. Sebentar sabar Pak Bumbu. Pakunya di sini Pak. Pakunya di sini. Di sini pakunya. Di situ Pak. Haleluya. Yesus jama kau dah. Yesus jama. Aku memuji kebesaran. Aku percaya. Amin. Apa aku di situ Pak? Aku percaya. Ya Pak. Besok ke sama Tuhan ke gereja terdekatnya ya. Yoga, saya panggil kamu saja karena Pak Bobom punya anak juga seusia hampir seusia kamu ya. Pak Yoga ya. Iya. Cari hamba Tuhan. Nanti telepon Pak Bobom, bilang Pak Bobom kasih bicara dengan hamba Tuhan situ ya. Untuk penguatan ya. Boleh ya? Iya. Nanti tanya Pak Bobom kirim ayat-ayat firman Tuhan penguatan buat Pak Yoga supaya pada waktu Pak Yoga memikul salib, hal-hal apa saja Pak Yoga perlu, nanti Pak Yoga Pak Bobom tetap bimbing Yoga ya. Ya. Oke. Haleluya. Jadi YHWH itu namanya adalah Yeshua Hanosri Humelek Hajehudi. Ya. Jadi dia sendiri adalah Tuhan. Iya, saya percaya. Ya. Bapak itu Thomas, dipanggil Thomas itu karena Bapak nggak percaya. Makanya di telinga bilang Thomas, namamu Thomas. Apakah nanti kau mau mati dulu
keluarga dipanggil sudah keselamatan. Ya, Yoga ya. Yap. Nah, jadi hari ini ya sesuai firman Tuhan ini ya, Pak Yoga di dalam Filipi 2 ayat 11. Pak Yoga baca. Pak Bombong. Pak Bombongnya mental kayaknya. Pak Yoga, selamat ya Pak. Tuhan Yesus baik ya Pak. Jangan takut, Tuhan Yesus nyata. Ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau Pak Yoga misalnya berdoa, kayak kita ngobrol biasa ke Tuhan Yesus, misalnya Tuhan Yesus, apa aja Pak Yoga bisa cerita. Tuhan Yesus nyata Pak. Saya aja juga tadinya sesat. Sorry ya, signal saya hilang tiba-tiba. Signal di... Halo Pak Bombong. Yoga ya. Tuhan Yesus itu anggaplah sebagai temanmu ya. Signal saya hilang. Ayo minta maaf ya. Saya hilang tadi ya, sempat ya. Nah, jadi Pak Yoga. Ya. Ya. Jadi di dalam Filipi 2. Itu signalku berat ya. Bentar ya. Bentar. Kita doa lahir baru, Pak. Ya nanti Ibu Sofiatul ya. Pimpin doa Ibu Sofiatul ya. Ini Ibu ya. Siapa? Yoga. Ya. Yoga. Saya bacanya dari ayat 10 ya. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian. Haleluya. Haleluya. Satu ayat lagi saya kasih baca ya. Yalah. Siapa itu Yahweh? Siapa itu Tuhan? Yang tadi ada sama Pak Bobo. Enggak kemana-mana. 1 Korintus 8 ya, ayat yang ke-6. Saya hilang tadi ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Yoga tadi bertanya ya sama Bawom ya. Tuhan 1, 2, atau 3, betul nggak? Betul, ya, betul. Yoga? Nah, ini jawabannya. Ya, betul. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ingat, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Oke ya? Cuma satu Tuhan ya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Doa aja Pak. Haleluya. Kalau mau pimpin doa, baru nanti kita doa lanjut ya. Boleh ya kalau Bu ya? Untuk apa? Boleh. Doa. Boleh ya? Ya. Ayo, kita doa sekarang. Ya boleh berdoa. Habis mandi. Ya, satu tangan. Oke, kita berdoa ya. Pak Yoga. Semua teman-teman. Kita berdoa ya. Pak Yoga ya. Iya Pak, iya Pak. Kita satukan nanti hati pada kita. waktu sebentar Pak. Nanti setelah berdoa nanti Yoga Pak Bombom bicara. Nanti Pak Bispalobo, Pak Bombom sambut. Nanti Yoga ikut Pak Bombom ya. Kalau Pak Bombom bilang Yoga ikut ya. Boleh ya? Iya. Boleh. Oke, iya. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, silakan Pak Luwu pimpin doa. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas rahmat, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Khususnya malam hari ini sungguh kami sangat bersuka cita dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pak Yoga telah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena Engkau sendiri yang datang menunjukkan dirimu kepadanya, bahwa aku adalah aku. Bahkan Engkau telah merubah namanya menjadi Thomas Tuhan. Thomas telah menunjukkan dirinya kepada dia Tuhan, yaitu tangan yang berlobang paku. Kami percaya Engkaulah Yesus yang sejati, Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami percaya saat ini kami berdoa ada jamahan kuasa Roh Kudus. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Khusus malam hari ini kami berdoa untuk Pak Yoga ini Tuhan, yang sudah Kau pilih Tuhan, yang sudah Kau tetapkan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sekarang dia sudah terlepas daripada kuasa-kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Segala roh maut tidak akan lagi bisa merebut dia daripada tangan-Mu. Sebab Engkau yang memiliki hidupnya Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Kami meteraikan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau menjadi milik Tuhan kekal selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perkatakan di bumi ini, apa yang kami ikat di bumi, kami percaya dalam nama Yesus terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini, kami percaya dalam nama Yesus terlepas di sorga. Segala ilmu, kuasa jahat yang selama ini dia pelajari, Tuhan di dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus kami usir. Dan Tuhan tutup bungkus kami semua, baik saya, baik hamba-Mu Pak Bom, Ibu Sofia, Tuhan seluruh Tuhan, Aubrey, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di studio. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Tuhan yang menjagai kami, sehingga kami aman terlindung daripada serangan balik kuasa kegelapan. Karena kami percaya anak-Mu ini sudah ada di tangan Tuhan. Kami percaya malam hari ini juga, Engkau hadir di studio ini. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara senantiasa selanjutnya dalam kehidupan Tuhan, anak-Mu yang sudah Kau ganti namanya menjadi Thomas Tuhan. Biarlah tadi yang dia tidak percaya kepada Engkau, sekarang dia boleh percaya seperti Thomas, anak-Mu itu Tuhan, di dalam perjanjian baru. Tadinya dia tidak percaya juga bahwa Engkau sudah bangkit. Dan dia berkata, Tuhan, kalau sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung, aku sekali-sekali tidak akan percaya kepadanya. Tetapi Thomas telah melihat kuasa Tuhan. Engkau berdiri di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah anak-anak-Mu, di tengah-tengah murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga Thomas telah mencucukkan jarinya dan dia percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kami malam hari ini kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami saksikan, apa yang sudah kami dengar dari mulut anak-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi kesaksian yang nyata. Biar itu memberkati orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang juga yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang masih terkungkung dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal dongeng-dongeng Tuhan dari nenek-nenek moyang Tuhan. Oh Tuhan, bukakan dalam nama Yesus mata hati mereka terbuka, telinga rohani mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, sehingga mereka melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu, lewat pelayanan channel Solata BM2 ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati hamba-Mu, berkati Pak Bom, berkati istrinya, anak-anak keluarganya, berkati semua kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, yang kami nggak bisa sebut satu persatu namanya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi kami berhasil. Tuhan angkat kami menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Pak Yoga. Ya. Pak Yoga. Ya, Pak. Pak Yoga. Ya. Pak Yoga ikut Pak Bom ya. 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 Pak Yoga buka tangan begini, buka tangan, buka tangan. Ya. Tuhan Yesus, ikut Pak Yoga. Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya Tuhan,
Tuhan, saya percaya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat. Bagi saya. Bagi saya. Jamah saya Tuhan. Jamah saya Tuhan. Masuk dalam hati saya Tuhan. Masuk dalam hati saya Tuhan. Perbaharui hidup saya. Perbaharui hidup saya Tuhan. Angkat saya sebagai anak-Mu Tuhan. Angkat saya sebagai anak-Mu Tuhan. Tulis nama saya dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Tulis nama saya dalam kitab-Mu Tuhan. Yoga Ari Setiawan. Yoga Ari Setiawan. Supaya saya menjadi warga kerajaan surga. Supaya saya menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampunilah atas kesalahan saya. Ampunilah segala kesalahan saya. Dosa saya yang selama ini saya berbuat Tuhan. Dosa saya yang selama ini saya berbuat Tuhan. Tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Saya mengaku dengan lidah saya. Saya mengaku dengan lidah saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Menebus dosa saya. Dosa saya. Di atas kayu salib. Kayu salib. Baik, buka tangan, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Buka hati sukmamu berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Amin. Haleluya. Hari ini Yoga, dosamu telah dihapus semua. Mulai dari nol Anda lahir hingga saat ini lidahmu mengaku Yesus sudah menebus dosamu. Tinggal kau ditabiskan saja, tinggal mau dibaptis. Nanti koordinasi dengan Pak Bomo terus ya. Kamu cari gereja mana kamu suka, mau gereja mana terserah ya. Nanti konsultasinya Pak Bomo di WA, oke? Ya Pak. Nanti kasih bicara dengan hamba Tuhan ya, yang Yoga mau pergi kemana ya? Kasih telepon, oke? Makasih banyak.